bayangkan betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang akan kau beri? Kita dengarkan penyanyi aslinya aja lah ya. Suara saya lagi nggak fit ini ya. Kita lihat live-nya, bisa nanti streaming sendiri ya di YouTube ya. Ghost Plus memulai awal karirnya sekitar tahun-tahun 60-an lah guys. Makanya sudah sepuh-sepuh ya, sudah banyak yang meninggal. Bahkan sekarang paling sudah meninggal semua paling. Ya seusia-usia Pak Marsudi lah ya. Ini Ghost Plus ini. Yo, nyanyi together guys. Andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang ku beri? Kau temui untuk kita kembali lagi. Wah, macet terus ini sinyalnya. Oke lah ya, streaming ini belum bayar token ini kali ya guys, jadi macet terus ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang musik modern Nusantara atau musik non tradisional ya. Ini ganteng sekali ini, mirip saya kalau dari jarak 500 meter, Kang Aril ya. Oke, musik modern. Modern tentu yang namanya modern itu modern di zaman saya itu nggak sama seperti modern di zaman kalian. Seperti apa sih musik modern itu? Cakep-cakep ini ceweknya, ini cowok sendiri loh. Lo ngapain di situ men? Ya, musik modern adalah musik yang lahir dengan budaya modern. Semakin berkembang zaman itu, maka semakin modern musiknya. Kita amati perkembangan musik modern sekarang ya guys. Ini ada contoh dari zamannya Elvis Presley tahun ya 60-an lah ya. Kayak ini kayak vokalisnya Naif ini kan, David ini ya. David Naif. Bukan David Bapak guru IT itu, bukan ya. Kemudian melompat lagi, eranya berubah lagi dari Britney Spears, kemudian dari Avril Lavigne, si Taylor Swift, kemudian si Tones and I. Ini era kepopulerannya beda-beda. Kalau dulu medianya itu kaset, memasuki era pakai CD, sekarang sudah nggak butuh material lagi. Jadi semua sudah online. Bahkan yang dulu itu butuh perusahaan rekaman, sekarang sudah nggak butuh lagi yang namanya mayor label atau perusahaan rekaman. Nah, sekarang semua orang bisa mempopulerkan dirinya lewat YouTube. Itulah musik modern, mengikuti perkembangan zaman. Jadi instrumen yang digunakan itu menggunakan instrumen yang berkembang saat ini. Saat ininya kalian sama saat ininya anak-anak kalian nanti juga nanti beda. Perkembangannya juga
berbeda. Jadi zamannya si Britney Spears, di mana dia waktu itu harus mengikuti kompetisi-kompetisi di Amerika, kemudian dia diorbitkan oleh mayor label rekaman waktu itu, dan zamannya si Tones and I yang hanya membutuhkan YouTube saja untuk mempopulerkan dia, itu sungguh sangat berbeda ya. Semua sekarang sudah dipermudah, tinggal kita bisa online atau enggak. Nah, oke. Itu kira-kira pengertian musik modern. Jadi mengikuti perubahan zaman dan tren yang ada. Beberapa waktu lalu itu sempat ngetren K-pop, Korean pop. Nah, itu juga termasuk musik modern. Ya, musik modern Nusantara sendiri perkembangannya tidak luput dari perkembangan musik dunia ya, dan penggunaan alat musik sendiri. Kalau dulu era-era gambus, era-era akustik itu belum ada listrik mungkin, jadi membutuhkan alat-alat yang bisa menggema, sehingga bentuk-bentuk alat musik kuno itu membutuhkan ruang gema seperti gitar akustik, kemudian kendang, kemudian seruling, jadi bisa menimbulkan bunyi dan membentuk nada. Kalau musik modern sifatnya lebih mengarah ke listrik ya, jadi menggunakan alat-alat elektrik. Nah, sekarang alat-alat musik elektrik itu sudah memasuki era digital dan era yang namanya internet. Jadi alat musik sekarang itu sudah bisa connect ke internet, kemudian bentuknya digital. Bahkan efek-efek modul gitar itu semuanya sudah digital semua. Nah, perkembangan alat-alat waktu itu, hingga kalau dulu namanya orkestra itu akustik alatnya, berkembang lagi menjadi band. Band-band itu hanya membutuhkan 5 player tapi sudah bisa mewakili orkestra. Nah, di Nusantara sendiri era musik, kelompok-kelompok musik itu diawali tahun 60-70-an. Nah, band-band itu yaitu seperti Kus Plus, nah, tadi seperti Kus Plus tadi, Bimbo, The Mercies dan lain-lain, itu mengawali era-era kelompok musik band waktu itu. Modern di waktu itu, guys, ya. Popularitas musisi-musisi itu akhirnya memotivasi generasi selanjutnya hingga lahirlah puncak kejayaan band di Nusantara ini tahun 90-an, tahun 2000-an. Itu adalah puncak kejayaan musik-musik band, musik modern Nusantara. Kita lihat ini Kus Plus zaman dulu ini sudah gaul, guys, sudah modern lah ya. Kemudian ini ada yang tahu ini? Wah, ini rambut apa pentolan mic ini ya? Gondrong-gondrong semua ini. Sama, dulu saya juga pernah gondrong, tapi nggak seperti ini ya. Ini adalah God Bless ya, God Bless tahun 80-70-an, God Bless. Kemudian Slank. Nah, Slank ini yang sudah modern ya. Slank zaman dulu nggak begini, lebih langsing kayaknya ini ya. Ada Kakak, ada Adi, ada Rido. Nah, ini Slank. Peranannya, gunanya ya, selain tentunya kalau musik itu sebagai sarana hiburan pasti ya. Nah, kemudian mengungkap peristiwa pada masa lalu untuk cerita-cerita. Cerita lagi ketemu mantan, aduh. Cerita lagi diputusin mantan, aduh. Cerita lagi sakit hati sama mantan, aduh, kok mantan terus ya. Sarana komunikasi sosial lah, musik biasanya digunakan untuk mengkampanyekan sesuatu, itu pakai lagu-lagu biasanya. Lalu untuk mempopulerkan barang, iklan. Nah, itu termasuk ekonomi sosial, termasuk sarana ekonomi juga, di mana industri musik itu terus berkembang pesat, apalagi sekarang zaman YouTube. Wah, ini eranya YouTube, internet. Semua orang bisa punya kesempatan untuk mengcover lagu dan menjadi terkenal. Bahkan jadwal manggungnya itu lebih
padat dari penyanyi aslinya sendiri ya. Cover-cover lagu YouTubers zaman sekarang, pembuat konten-konten itu bahkan pendapatannya, jadwal manggungnya itu lebih padat dari penyanyi aslinya sendiri. Kasihan dia lo, susah-susah nyiptain lagu lo. Sarana pengiring seni pertunjukan ini yang masih digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan di zaman sekarang. Kemudian sarana berkomunikasi beragama, dimana kalau lagu-lagu rohani itu sempat juga populer di 2-3 tahun lalu di era-era bulan-bulan Ramadan ya, menyongsong bulan Ramadan itu biasanya tiap artis itu mengeluarkan album religi ya. Seperti tahun lalu ada si Sabian dan grup Gambusnya, itu juga termasuk peran musik modern dalam sarana komunikasi beragama. Karena zaman itu berkembang, maka memunculkan variasi-variasi yang berbeda dari aliran musik itu. Entah itu dari cara bermainnya, entah itu dari jumlah alat musiknya, entah itu dari kualitas liriknya, entah itu dari gaya lifestyle penyanyinya, itu punya gaya-gaya sendiri-sendiri, dan itulah memunculkan aliran-aliran musik sendiri, punya genre sendiri, tipikal bermain sendiri, bahkan mungkin tuning alat musik sendiri ya. Ini kita bagi jadi 2 saja nanti, karena akan mempermudahkan untuk membuat kelompok clipping ya. Aduh, kepencet guys. Ini tidak berpengaruh ya, kelompok clean sama kelompok distorsi ini tidak berpengaruh. Kadang mereka pakai distorsi juga, kadang pakai clean juga. Ini untuk mempermudah kita buat kelompok clipping nanti ya. Nanti kan buat clipping nanti ya. Oke, dari ada blues, jazz, R&B, hip hop atau rap ya. Kemudian berkembang juga dangdut. Nah, dangdut yang dulu sama yang sekarang, dangdut yang eranya Ratu Dangdut Elvi Sukaisi sama si Ratu Ngebor Inul Daratista, dan dangdut zamannya Nela Karisma, itu beda guys. Jadi itulah perkembangan musik modern. Jadi dari tahun-tahun itu berbeda. Modern di zaman saya belum tentu modern di zaman kalian, belum tentu juga modern di zamannya Bapak Ardi mungkin ya. Itulah. Rock juga seperti itu, berevolusi, itulah musik modern. Sehingga ada segmen-segmen di sini, nanti kalian gali apa itu blues, apa itu jazz, apa itu rock. Beri contoh nanti di clipping tentang artisnya, kemudian kasih satu saja video klipnya, nanti dikumpulkan lewat flash disk ya. Satu video klip contoh dari musik reggae, satu dari techno. Techno ini zaman now, tak kasih contoh musik techno itu kayaknya kalian sering kok dengar itu. Apa? Kasih contoh. Ya, Alan Walker. Nah, itu ya. Chainsmokers. Nah, itu macam-macam. Tunes and I itu juga termasuk musik techno dia. Jadi menggunakan sampling, menggunakan DJ, itu musik-musik techno. Ya, itulah nanti yang akan kalian gali lebih dalam di clipping kalian nanti, guys. Jadi siapkan browsingnya, paketan datanya untuk browsing dan lain sebagainya ya. Oke, kiranya seperti itu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe untuk di channel saya ya. Pembelajaran kita melalui media online. Ini adalah master band guys. Wow, personnya banyak ya. Ya, banyak, makannya juga banyak ini.